Episode 633 sampai 634. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah meninggalkan area Villa Bandung, Suseno menjadi geram, bahkan bergegas ke ruang keamanan dan memukuli staf di dalam untuk melampiaskan amarahnya. Bukan untuk Mario, kalau tidak, lelaki tua sombong ini harus dipukuli oleh beberapa penjaga keamanan sampai dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi ini juga alasan mengapa Suseno bisa begitu sombong. Selama Mario ada, dia tidak perlu khawatir akan diancam secara paksa. Tentu saja, ini juga sampai batas tertentu. Saat menghadapi orang seperti Umar, Suseno tidak bisa sombong. Apakah kita akan pergi ke Jakarta? Mario bertanya pada Suseno setelah dia cukup melampiaskannya. Suseno memiliki wajah cemberut. Tentu saja, dia tidak mau pergi dan mengambil inisiatif untuk datang ke Bandung. Dia sudah menyelamatkan mukanya untuk Raditya dan memintanya pergi ke Jakarta. Ini merupakan penghinaan besar terhadap martabat Suseno. Tetapi jika dia tidak pergi, konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Suseno. Dia pasti tahu bahwa Ariel dihargai oleh Umar. Itu sebabnya dia berani tampil di depanku. Sialan ini. Cepat atau lambat aku akan membuatnya menyesalinya, kata Suseno dengan gigi terkatup. Saya sudah memesan penerbangan, kata Mario. Meskipun Suseno tidak mengungkapkan dengan jelas apa yang dia maksud, kata-katanya diungkapkan secara halus. Jadi Mario tidak membutuhkan Suseno untuk berbicara dengan jelas, adalah orang yang menghargai wajahnya seperti emas. Halaman keluarga Wibowo di Jakarta. Aku tidak menyangka dia bisa menjadi begitu sombong setelah dia sampai sejauh ini. Darius berkata kepada Raditya, dia terbiasa sombong dan sombong. Wajar jika dia bersikap seperti ini. Namun, semakin sombong dia, semakin buruk dia akan jatuh, kata Raditya dengan tenang. Darius mengangguk. Suseno pasti akan membayar harga atas kesombongannya. Sejak dia datang ke Bandung, Suseno telah kalah. Tetapi dia tidak mau mengakuinya di dalam hatinya. Tahukah kamu mengapa aku meninggalkan Amerika saat itu? Suseno tiba-tiba bertanya pada Darius. Mengenai masalah ini, Darius belum pernah mendengar Raditya menyebutkannya. Dan alasannya masih menjadi misteri. Ada rumor dari luar bahwa kamu melakukan ini karena wanita. Raditya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dan berkata, wanita tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Tetapi orang luar berpikir begitu, dan mereka mengatakan bahwa Anda merampok wanitanya. Itu sebabnya dia diusir dari Amerika. Darius berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa rumor ini pasti salah, itu tidak menghalangi Darius untuk menganggap pernyataan ini menarik. Sebenarnya, itu karena satu kalimat yang sangat sederhana. Raditya menghela nafas. Satu kalimat. Darius mengerutkan kening. Keduanya bersaudara. Tetapi hanya karena satu kalimat, Suseno mengusirnya dari Amerika, dan bahkan mengalami penghinaan karena berlutut kalimat ini. Apa yang kamu bicarakan? Mau tidak mau Darius bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir jendela restoran menghadap ke timur. Ada baiknya dibuka ke selatan, kata Raditya. Darius tercengang. Sungguh masalah besar. Dia mengira Raditya mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Jadi dia menjadi sasaran Suseno. Tanpa diduga, itu karena hal konyol seperti jendela restoran. Sebenarnya, ini adalah cara dia ingin memonopoli kekuasaan di keluarga Wibowo. Dia takut aku akan mengambil kekuasaannya. Dia sangat mengontrol. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak bisa mengendalikanku, dia hanya menemukan alasan untuk mengusirku dari keluarga Wibowo. Raditya menjelaskan, tetapi mengapa dia masih ingin Anda berlutut? Darius bertanya dengan bingung. Jika dia tidak melakukan ini, bagaimana dia bisa memuaskan kekuatannya sendiri? Dia membutuhkan orang untuk memandangnya, dan aku menjadi korban, kata Raditya. Darius menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemahamannya tentang kesombongan Suseno hanyalah puncak gunung es. Sepertinya dia diminta untuk datang langsung ke Bandung. Saya benar-benar bersalah padanya, kata Darius. Raditya tertawa dan berkata, ini menunjukkan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh Ariel kepadanya cukup besar. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengambil langkah ini? Hanya Wisnu yang tahu alasannya.
Sungguh penasaran, apa yang membuat Suseno begitu takut? Darius berkata dengan rasa ingin tahu. Meskipun ada mata-mata di distrik Indonesia dan hampir semua informasi berada di bawah kendali Darius, yang dia tahu hanyalah apa yang terjadi di permukaan. Saya juga penasaran. Mungkin Suseno dapat membantu kita menyelesaikan masalah keraguan, kata Raditya. Suatu hari kemudian, Suseno akhirnya tiba di Jakarta untuk melihat Raditya. Lelaki tua yang mendominasi ini berkeliling untuk kedua kalinya, yang membuatnya mengumpulkan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tersembunyi di dalam hatinya, pada hari ketika dia memenuhi syarat untuk meledak, Suseno hanya bisa menahannya. Suseno masih sangat meremehkan rumah ini. Menurutnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Raditya tidak berharga. Bahkan kompleks keluarga Wibowo nilai rumah saat ini telah melebihi 100 miliar. Bahkan jika dia tahu betapa menakjubkannya sumber daya keuangan dan koneksi yang diperlukan untuk membeli rumah seperti itu, Suseno tetap menolaknya. Karena di matanya, mulai dari saat Raditya diusir dari Amerika, citra sampah sudah mendarah daging dan tidak akan berubah karena faktor apapun. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Mario membunyikan bel pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka lagi. Namun, mereka tidak memiliki hubungan yang hangat antar saudara. Sebaliknya, mereka seperti musuh yang bertemu satu sama lain. Suseno berkata dengan dingin, "Memang benar, kamu jarang pulang ke rumah." Raditya berkata sambil tersenyum. Ironi dari kata-kata ini sangat jelas. Suseno menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Bagi saya, Amerika adalah negaraku. Lagi pula, kamu dilahirkan dan dibesarkan di sini. Di mana kamu berada? Tahukah kamu seperti apa dirimu sekarang?" Kata Raditya. Suseno tahu bahwa jawaban ini pasti tidak terdengar bagus, jadi dia tidak menjawab. Tapi Raditya jelas ingin Suseno menyadari orang seperti apa dia. Jadi meskipun Suseno tidak bertanya, dia berkata, "Pengkhianat, pengkhianat." "Raditya, saya punya pilihan sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk hakimi saya." Suseno berkata tidak puas. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Tapi pilihan kebanyakan orang didasarkan pada dasar moral. Tapi kamu tidak. Aku senang kamu tidak dilahirkan pada masa perang. Kalau tidak, orang sepertimu pasti akan dihujat selama ribuan tahun dan mendiskreditkan nama keluarga Wibowo. Raditya berkata dengan tenang. Suseno sangat marah sehingga dia mengira nama marga Suseno didiskreditkan. Tanpa diduga, Raditya akan membalas kata-kata ini kepadanya dengan cara ini saat ini. "Raditya, aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu," kata Suseno dingin. "Aku tahu, jika kamu ingin menanyakan sesuatu padaku, katakan saja." Raditya berkata sambil tersenyum. Suseno sangat marah hingga dia hampir muntah darah mendengar kata-kata ini, ingin minta bantuan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Suseno seumur hidupnya. Tapi sekarang, dia harus mengakuinya. "Saya harap Anda dapat merawat cucu Anda dengan baik. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menyalahkan orang lain jika dia meninggal secara tidak sengaja. Jika ini adalah pengingat baik Anda, tidak perlu. Saya percaya pada kemampuan Ariel. Dia memiliki kemampuan untuk mengatasi apapun." Suseno sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dari diskusi yang telah dia persiapkan sejak lama. Karena dia tidak mau merendahkan martabatnya di depan Raditya, apalagi bersikap rendah hati. "Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu boleh pergi." Raditya memerintahkan Suseno agar pergi. Suseno memandang Raditya dengan mata membara dan berkata, "Jika anak itu tidak seberuntung itu, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya dengan nada seperti ini? Dia hanya dihargai oleh yang lebih tua. Jangan berpikir begitu, ini adalah hal yang baik. Keberuntungan selalu menyertainya. Jadi saya menyarankanmu untuk takut." Tampaknya pria bernama Umar ini adalah tokoh kunci dalam seluruh masalah ini. Dan alasan mengapa kamu takut pada Ariel. Mungkinkah dikatakan bahwa tetua kedua ini adalah orang yang hebat di level itu? Raditya tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa Ariel telah menemukan pendukung yang begitu kuat. "Mengapa kamu tertawa?" Melihat Raditya tertawa, Suseno bertanya dengan bingung.
Aku menertawakanmu karena tidak bisa memahami situasimu. Jika kamu tidak takut pada Ariel, mengapa kamu datang jauh-jauh untuk mencariku? Sekarang kamu di sini. Mengapa kamu berpura-pura sombong? Berada di depanku, Raditya berkata dengan dingin. Episode 634. Kata-kata Raditya langsung menunjuk ke hati Suseno. Bahkan Mario harus mengakui bahwa situasi Suseno saat ini tidak membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi superior di hadapannya Raditya. Namun Suseno tetap tidak bisa melepaskan kesombongannya, karena ia sudah lama terbiasa dengan postur arogannya di hadapan Raditya. Sekalipun ia bersedia datang ke Jakarta, meski tubuhnya telah berkompromi, di dalam hatinya, dia tidak bisa mengakui bahwa dia datang untuk meminta dukungan Raditya, tetapi dengan kedok negosiasi. Raditya, apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku? Suseno berkata dengan tenang. Raditya tertawa dan berkata, apakah saya perlu mengancam kamu? Suseno, pernahkah kamu memikirkan mengapa kamu di sini hari ini? Ini hanya kesalahanmu sendiri. Anda terlalu sombong. Cepat atau lambat, kamu akan berakhir seperti ini. Tidak ada yang akan mengancammu, tapi mengirim dirimu ke dalam jurang selangkah demi selangkah. Dia berhenti. Raditya melanjutkan, kamu boleh pergi sekarang. Tapi apakah kamu berani? Dalam kehidupan Suseno, tidak ada yang berani menghentikan apa yang dia lakukan. Berapa banyak orang di seluruh wilayah Indonesia yang tewas di kakinya. Tulang putih itu semakin menumpuk seiring dengan semakin kuatnya keluarga Wibowo. Suseno tidak pernah takut pada apapun atau situasi apapun. Tapi sekarang, Suseno bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia berani? Namun dia tidak bisa mendapatkan jawaban pasti. Jika dia pergi, setelah Ariel pulih, dia pasti akan berbaring di peti mati itu. Di bawah perlindungan sosok apokaliptik seperti Umar, Suseno tidak akan menjadi lawan Ariel. Dan seluruh keluarga Wibowo di Amerika akan merasa kesepian karenanya. Suseno sendirian membangun keluarga Wibowo hari ini, yang merupakan hal paling membanggakan dalam hidupnya. Dia tidak ingin melihat keluarganya hancur di tangannya sendiri. Saya akan menunjukkan tempat kepadamu. Setelah Raditya selesai berbicara, dia memimpin dengan berjalan menuju rumah. Suseno melirik Mario tanpa sadar, dan setelah Mario mengangguk, dia mengikuti langkah Raditya. Di aula leluhur keluarga Wibowo, loh peringatannya berantakan, dan terlihat jelas bahwa seseorang sengaja menghancurkannya. Baktiar menghancurkan ini dengan tangannya sendiri. Ini adalah nenek moyang keluarga Wibowo, tapi Baktiar tidak menganggapnya serius sama sekali. Karena dia adalah putramu, dia telah melakukan kesalahan. Kamu harus menebusnya, kata Raditya. Apa maksudmu? Suseno bertanya dengan cemberut. Saya ingin kamu berlutut dan memulihkan posisi spiritual sedikit demi sedikit, kata Raditya dengan tegas. Berlutut dan kembalikan posisi spiritual. Suseno tidak bisa menahan amarahnya sejenak. Sungguh nenek moyang dan nenek moyang. Dia tidak pernah menganggap serius orang-orang ini. Suseno percaya bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Wibowo yang bisa mengalahkannya. Dia memimpin keluarga Wibowo menuju kejayaan. Bahkan jika leluhur ini masih hidup, mereka harus menghormatinya dan bangga padanya. Dan tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membuat orang seperti dia berlutut. Raditya, apakah kamu gila? Kamu ingin aku berlutut untuk mereka? Raditya menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak peduli seberapa menjanjikannya seseorang, dia tidak akan pernah melupakan asal-usulnya. Suseno, kamu memang telah menciptakan era kejayaan bagi keluarga Wibowo. Tetapi tanpa mereka, kamu tidak akan pernah bisa melewati celah atau jalan keluar. Hahaha, Suseno menghadap ke langit dan tertawa, berkata dengan nada menghina, apakah karena mereka lebih tua dariku dan karena aku lahir di keluarga Wibowo? Bukan. Mereka punya hak untuk membuatku berlutut. Ini benar-benar lelucon besar. Tidak peduli di mana aku dilahirkan, aku akan mendapatkan prestasi seperti itu hari ini. Sungguh konyol jika aku berlutut. Dalam keluarga Wibowo, hal itu tidak akan pernah terjadi. Ada kegiatan yang berkaitan dengan pemujaan leluhur, karena Suseno enggan melakukan hal-hal tersebut. Di matanya, orang selalu diposisikan berdasarkan kemampuan,
bukan usia dan senioritas. Menurutku kamu hanya bercanda, kata Suseno dingin. Beraninya seseorang yang bahkan meremehkan leluhurnya sendiri berbicara tentang pencapaiannya. Orang seperti ini tidak bisa dihormati betapapun tingginya kedudukannya, karena dia sama sekali tidak mengerti arti kata hormat. Raditya, jika kamu berbicara seperti ini padaku lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, kata Suseno dengan gigi terkatup. Aku tidak takut mati. Apakah kamu takut? Apakah kamu ingin menjadi temanku di jalan menuju neraka? Suseno, dengan karaktermu, apakah kamu bersedia berjalan di jalan yang sama denganku? Raditya berkata dengan tenang, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Bagi Raditya, perjalanan ke pusat bumi seperti perjalanan ke neraka. Dia mengira dia sudah mati satu kali, jadi wajar saja dia tidak lagi takut mati. Tapi Suseno berbeda. Alasan mengapa dia bisa menyerahkan tubuhnya dan datang ke Jakarta hanya untuk bertahan hidup. Dan dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar berani membunuh Raditya, simpul masalah ini tidak akan pernah bisa dilepaskan. Dan dia hanya bisa menghadapi kematian. Apakah kamu kira kamu memenuhi syarat untuk mati bersamaku, hanya dengan pecundang sepertimu? Suseno berkata dengan nada mencemooh. Raditya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sikap Suseno yang menyendiri sepertinya terpatri di tulangnya. Bahkan jika dia mati, dia harus berbagi dengan siapa dia akan mati. Tidak masalah jika kamu berpikir saya tidak memenuhi syarat, tetapi hasilnya bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan, tetapi ada di tangan cucu saya. Ketika Raditya mengatakan ini, dia dengan sengaja menekankan kata cucu. Artinya sangat jelas, karena nyawamu ada di tangan Ariel. Kualifikasi apa yang harus kamu teriakkan padaku? Suseno bukanlah orang bodoh, jadi dia secara alami dapat memahami arti kata-kata ini, dan paru-parunya akan meledak karena amarah. Pikirkan tentang generasi muda keluarga Wibowo di Amerika. Mereka bertengkar satu sama lain atau tidak mencapai apapun. Terlepas dari apakah Ariel beruntung, alasan mengapa dia dihargai oleh Umar adalah karena dia benar-benar mampu. Sekarang dia memiliki kemampuan yang tidak dapat difitnah oleh Suseno dalam keadaan apapun. Saya dapat memulihkan posisi spiritual di sini, tetapi jika kamu ingin saya berlutut, jangan pernah memikirkannya. Suseno menyerah, menurut pendapatnya, karena dia telah menyetujui setengah dari kondisi Raditya. Raditya tidak memenuhi syarat untuk mendorong lebih jauh. Tapi Raditya melakukan ini. Bukannya dia berusaha untuk mendahului dirinya sendiri, tapi itulah kondisinya sejak awal. Sebaiknya kamu pergi. Setelah kamu mati, seseorang dari keluarga Wibowo di Amerika secara alami akan datang melakukan ini untukmu. Setelah jeda, dia terus berkata kepada Darius, Darius, antar tamu pergi. Darius mengangguk dan berjalan ke arah Suseno dan Mario. Dia berkata, tolong, keluar. Kemarahan Suseno langsung mencapai puncaknya, dan dia berkata kepada Raditya dengan wajah galak, Raditya, apakah kamu benar-benar tidak memberikan jalan keluar pada dirimu sendiri? Untuk berlutut, ketika saya meninggalkan Amerika, apakah ada jalan keluarnya? Raditya bertanya. Suseno mengepalkan tinjunya. Di matanya, Suseno tidak memiliki nilai pada saat itu, dan itu juga akan mengancam statusnya. Tentu saja, dia tidak kenal ampun dan tidak perlu mempertimbangkan pilihannya. Jika Suseno memiliki kemampuan memprediksi masa depan dan dapat melihat situasi seperti saat ini, mungkin dia tidak akan melakukan hal mengerikan seperti itu. Melihat Suseno terdiam, Raditya melanjutkan, kamu bisa pergi sekarang. Pilihan ada di tanganmu. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Kata-kata ini membuat Mario menghela nafas dalam hatinya. Saudara dari keluarga Wibowo. Prestasi Suseno jauh lebih tinggi daripada Raditya, dan bahkan metodenya tidak sebanding dengan Raditya. Tapi sekarang tampaknya metode feminin Suseno dengan jarum tersembunyi di kapasnya lebih kuat daripada metode Suseno dengan gerakan yang sangat rendah. Dia mencengkeram leher Suseno, sepertinya membiarkannya memilih sendiri. Tetapi apakah Suseno mau untuk memilih? Mario mau tidak mau berpikir bahwa jika kendali keluarga Wibowo di Amerika berada di tangan Raditya, mungkin wilayah Indonesia akan berada dalam situasi yang berbeda. Bukan?
Saya mendengar bahwa peti mati yang disiapkan Ariel untukmu dibuat khusus dari kayu persik yang bagus dan harus sesuai dengan identitasmu. Suseno terkejut. Tidak peduli betapa marahnya dia. Dia tertekan oleh kata-kata ini. Di villa keluarga Wibowo di distrik Indonesia, Suseno tidak bisa mengabaikan kekuatan mengejutkan dari peti mati tersebut. Dia tahu bahwa begitu Ariel pulih, dia pasti akan muncul kembali di depan pintu villa akan menonton. Melihat bagaimana keluarganya berakhir, mungkin reputasi seumur hidupnya hanya akan menjadi lelucon, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Selama dia masih hidup, selama dia masih bernafas, Suseno merasa memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Jadi dia tidak bisa membiarkan dirinya mati. Bersambung.